Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat 12. Saya bacakan demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, siapa yang tidak memiliki impian bahwa suatu saat ia akan memiliki hidup yang berbahagia, penuh sukacita, rasa puas dan berkecukupan? Pasti ini adalah harapan semua orang Bapak Ibu Saudara, termasuk kita pada pagi hari ini.
Saudara, kebahagiaan di dalam hidup ini tidak diukur dengan materi, ya. Harta kekayaan yang melimpah tidak menjamin kepuasan dalam hidup manusia. Ya, tidak sedikit contoh ya dari orang-orang yang hidup berkelimpahan materi namun hidupnya tidak tenang, ya. Dia selalu mencari kebahagiaan yang tidak bisa dia temukan. Ya, di ayat 10 pada pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menyinggung soal materi. Ia mengatakan bahwa memang benar jemaat Filipi begitu memperhatikannya dalam hal materi dengan pemberian-pemberian mereka. Namun yang lebih penting yang ingin Paulus katakan adalah bahwa sukacitanya bukan karena ia menerima pemberian-pemberian materi dari jemaat Filipi. Walaupun memang dia sangat berterima kasih untuk itu. Paulus ingin mengajar jemaat Filipi bagaimana mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, di ayat 12 kita sudah baca tadi dikatakan Paulus tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelebihan. Ya, namun ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Paulus tahu persis bahwa Allah akan menyediakan, mencukupkan apa yang ia butuhkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, Paulus merasa cukup karena ia dapat melihat ya bahwa hidupnya ini diberkati oleh Tuhan karena dia melihat hidupnya dari sudut pandang Allah. Inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dia fokus kepada apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Bukan kepada apa yang dia dapatkan, bukan kepada apa yang dia miliki saat ini. Saudara, rasa ingin memiliki dalam diri manusia itu tidak akan pernah habis ya. Bahkan kita akan terbelenggu dengan setiap keinginan-keinginan kita ya, yang tidak pernah bisa terpuaskan. Bahkan sulitnya kita bersyukur ya atas kasih karunia Tuhan membuat kita selalu mengeluh karena kita tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di sini dengan terang memperlihatkan hidupnya bahwa ia sangat bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Oleh karena itu ia tetap menjalani panggilan Tuhan, ia tetap bekerja. Bahkan dia tidak mengharapkan lebih banyak daripada apa yang dia miliki saat ini. Dan tidak pernah dia merasa kosong dalam hidupnya. Karena Tuhan selalu mengisi hatinya dengan rasa cukup, dengan sukacita di dalam dia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya betapa banyak penderitaan Paulus baik secara fisik, secara mental. Namun rasa kelimpahan hidup di dalam Tuhan membuat semua kesusahan dan penderitaan yang dia alami ya tidak menggeser sukacita di dalam hidupnya. Dan Paulus rindu jemaat Filipi merasakan kelimpahan yang ia rasakan. Bahkan kita pun saat ini boleh merasakan kelimpahan yang Paulus rasakan. Paulus memuji mereka karena mereka memberi dengan kasih yang tulus. Ya, dan ini memang bagian dari kelimpahan hidup di dalam Kristus. Dan itu adalah persembahan korban syukur atas anugerah Allah yang telah Allah berikan terlebih dahulu. Nah saudara, dari firman Tuhan perenungan kita pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Ya, bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita mungkin saja tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tetapi kita harus memiliki rasa percaya kepada Allah bahwa Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan caranya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, percaya sungguh kepada Allah, kepada Kristus akan mengubah sikap dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita akan tetap merasa cukup walaupun kita menghadapi berbagai macam tekanan, tantangan, kesulitan, persoalan-persoalan hidup. Ya, meskipun dalam keadaan sulit kita akan tetap tenang karena kita tahu siapa sumber kekuatan kita, siapa sumber berkat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah kelimpahan hidup di dalam Kristus. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang sudah sangat berlimpah dengan materi, tetapi hatinya selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tidak cukup. Sehingga hidupnya hanya diisi dengan upaya, dengan perjuangan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ia rasakan. Dan saudara, tentunya hidup seperti ini adalah hidup yang sangat melelahkan. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini kita belajar. Paulus sanggup melihat hidupnya berkecukupan walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan.
Ya, bahkan Paulus bukan hanya merasa cukup, tetapi juga berkelimpahan. Ya, ini berarti bahwa hidup berkelimpahan bukanlah masalah seberapa banyak yang kita punya, seberapa sukses hidup kita Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita bisa melihat kasih karunia Tuhan yang besar yang mengisi ruang batin kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap merasa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Artinya kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membuat kita mampu menjalani hidup dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sukacita, untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur, dan kami boleh merasa cukup, bahkan kami boleh merasa hidup berkelimpahan. Karena Tuhan sendiri yang mengisi hati kami, Tuhan sendiri yang mengisi hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami. Walaupun banyak tantangan pergumulan, Tuhan akan tetap menolong kami, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat pagi hari ini, kami akan menjalani sepanjang hari ini, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.